hari Minggu. Selamat pagi adik-adik dan Kak Tasya, apa kabar nih? Baik Kak Dina apa kabarnya? Baik juga dong. Nah adik-adik udah gak sabar dong untuk ikut ibadah PT pada hari ini. Sebelum mulai ibadah PT pada hari ini, aku mau kenalin petugas untuk hari ini dulu nih. Untuk PF ada Kak Jerry, terus di pemusik ada Kak Brandon dan Kak Reza, dan kami berdua nih, Kak Dina dan Kak Tasya sebagai liturgos. Nah adik-adik, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita mau angkat nyanyian pembuka. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi 33 yang berjudul Terpujilah Allah, Hikmatnya Besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga dibilang putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. terpujilah bagi Allah karena hikmatnya yang begitu besar bagi kita semua. Adik-adik, marilah kita terus memuji dan memuliakan namanya. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan boleh menjaga melindungi sepanjang malam kami beristirahat. Dan pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami, dan pada saat ini kami sudah siap untuk mengikuti ibadah PT pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah ini, dan biarlah ibadah ini boleh jadi hanya dalam nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah kami ke depan hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan menaikkan mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 111 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Ayat yang tercetak keluar Kak Tasya yang membaca, dan ayat yang tercetak ke dalam Kak Dina dan adik-adik di rumah yang akan membacakannya. Mazmur 111 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya, agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Jerry nih. Dan sebentar lagi Kak Jerry akan membagikannya bagi kita semua. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 115, bait yang pertama hingga yang kedua.
Tuhan, Kau memanggil aku. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu. Tak ku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu. Hai adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Kakak berharap kalian sehat-sehat semuanya dan bisa menikmati berkat Tuhan walaupun kita masih dalam masa pandemi. Sebelum kita memulai ibadah, sebelum kita masuk ke dalam firman, yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong ampuni salah dosa kami, layakkan kami untuk bisa membaca, dan berikan kami hikmat-Mu untuk kami bisa memahaminya. Dan Tuhan, tolong berikan kami kekuatan untuk bisa berlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirman-Nya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab di hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Yang berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Oke, sebelum kita masuk ke dalam perikopnya, ada satu informasi yang bisa membuat kita menambah wawasan kita. Satu informasi ini akan kakak sampaikan. Perikop bacaan terambil dari kitab Amsal. Dan penulisnya itu bukan hanya satu orang, tapi ada 3, yaitu Agur bin Yakeh, Raja Lemuel, dan Raja Salomo. At least paling tidak, itu yang bisa kita ketahui dari latar belakang pembacaan kita, yaitu kitab Amsal. Oke, kita langsung masuk ke firman Tuhan, perikop yang akan kita baca saat ini. Mari kita kulik bersama. Kakak akan bacakan satu persatu dari 4 ayat ini. Ayat yang pertama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Di ayat 1 ini mau menggambarkan tentang percakapan antara orang tua dan anaknya. Atau bisa juga percakapan orang tua terhadap dengan pemuda-pemudi yang pasti lebih muda daripada orang tua itu. Dan apa yang disampaikan orang tua harus selalu diingat. Itu yang disampaikan, itu gambaran dari ayat pertama. Ayat yang kedua. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Oke, di ayat yang kedua, ini berupa hadiah atau sebuah upah. Bila kita mendengarkan kata-kata orang tua, apa itu upahnya? Panjang umur dan damai sejahtera. Jelas, panjang umur siapa yang nggak mau? Kita semua ingin panjang umur. Dan damai sejahtera, kita merasakan walaupun mungkin banyak pergumulan, tapi kita bisa merasakan ketenangan, damai sejahtera untuk bisa mengatasi setiap permasalahan.
Lanjut, kita kulik ayat ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Oke, di ayat yang ketiga ini perintah, sebuah perintah, cuman ada makna hiasan juga. Di sini ada kata kasih dan setia. Kasih dan setia tidak boleh hilang dari diri kita. Jelas ya kakak kira bahasa Indonesianya. Dan makna kiasan yang ditulis, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, itu bukan secara harfiah. Tapi yang dimaksud adalah dimanapun kita berada, apapun kondisinya, kasih dan setia harus selalu terlihat dalam kelakuan kita. Juga harus selalu ada di dalam hati dan pikiran kita. Ya, bagus sih maknanya sesuai, karena kalungkanlah berarti kan dibawa kemana-mana. Tuliskanlah dalam loh hatimu. Loh hati berarti di dalam hati kita kemana-mana harus memiliki hati yang baik, harus memiliki hati yang setia, harus memiliki hati yang mengasihi. Dan juga kita harus tunjukkan itu dalam aplikasi kehidupan kita. Lanjut ke ayat 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Dan di ayat 4 mau menggambarkan satu lagi hadiah, upah. Akan dikasihi dan mendapat segala yang baik dalam pandangan Tuhan atau manusia. Nah, hadiah ini, upah ini yang akan diberikan bagi kita kalau kita tetap menjaga kasih setia, kita tetap menunjukkan kasih setia dalam tingkah laku kita. Coba kita buka. Hadiah yang kita terima akan dikasihi dan mendapatkan segala yang baik dalam pandangan Tuhan dan manusia. Berarti Tuhan benar-benar memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Tidak terkecuali hal-hal kecil. Hal besar dan apapun yang kita lakukan, Tuhan berikan yang terbaik. Dan di mata manusia juga menganggap, melihat, dan menilai kita baik adanya. Itu hal yang kita bisa kulik dari 4 ayat ini. Kakak rasa bahasa Indonesia sederhana dan kita semua bisa mengerti. Oke, kita lanjut. Kita langsung menuju aplikasi atau kesimpulan yang bisa kita dapat dan kita lakukan. Paling tidak nih adik-adik, kakak ada 5 hal yang bisa disampaikan, kakak cari, kakak pahami, kakak pelajari, dan kita buka satu-satu. Yang pertama, penjelasan hikmat. Yang kakak pahami dan kakak sudah mengerti, yang kakak pelajari juga. Hikmat dibagi 2. Hikmat duniawi dan hikmat dari Tuhan. Hikmat duniawi dan hikmat dari Tuhan. Apa perbedaannya? Hikmat duniawi di mana kita harus memiliki kepandaian, harus belajar, harus benar-benar pintar dan bisa bekerja dengan baik. Kita memiliki penghasilan, kita punya harta, kita memuaskan diri sendiri, menyenangkan hati diri sendiri, dan juga orang-orang yang hanya kita kasihi. Nah, sedangkan hikmat dari Tuhan, dengan ilmu yang kita punya, dengan pengalaman yang Tuhan berikan, dengan segala sesuatu yang kita pelajari, kita berusaha dan kita menjadi berkat bagi bukan hanya diri sendiri, tapi buat keluarga, bukan dengan orang-orang yang kita kasihi saja, tapi buat semua orang di sekitar kita. Termasuk juga makhluk hidup yang lain, bukan hanya manusia. Kita harus berpikir bagaimana kita menjadi berkat bagi sesama kita maupun sesama makhluk hidup yang lain. Oke, kakak rasa perbedaannya sangat kontras. Yang kedua, hal kedua ini memperoleh hikmat ada tahapannya. Ada 3 hal paling tidak dalam memperoleh hikmat di poin kedua ini. Yang pertama, kita harus tekun dan rajin berdoa. Yang kedua, kita tekun bersaat teduh. Yang ketiga, rajin beribadah dalam persekutuan. Jelas,
tekun berdoa. Kita harus belajar mendoakan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga mendoakan orang lain. Dan juga kita belajar berdoa semua permasalahan, semua hal yang kita hadapi, semua yang sedang kita perjuangkan kepada Tuhan. Yang kedua, tekun bersaat teduh. Kalian pasti tahu, di setiap hari ada Selamat Pagi Teruna. Belajar membangun hubungan yang erat bersama Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa maksud Tuhan di setiap hari. Terakhir, rajin beribadah dalam persekutuan. Seperti kita sekarang, beribadah di ibadah IHMPT setiap pagi di hari Minggu. Nah, 3 hal ini kita lakukan, dan pasti Tuhan akan berikan hikmatnya untuk kita. Poin yang ketiga, dari 5 hal yang sudah kita pelajari, yang akan kita pelajari, yang ketiga, kita harus konsisten dengan ketaatan yang kita lakukan. Nah, ini yang paling penting yang perlu kakak sampaikan. Ketika kita sedang berjuang untuk taat, satu hal yang harus kita pelajari, satu hal yang harus kita ulang, kita lakukan berkali-kali, itu sebuah konsisten. Konsisten itu dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, seterusnya. Terus berdoa ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita rindu akan mendoakan orang lain. Terus ikut saat teduh untuk menjalin hubungan. Terus ikut ibadah IHMPT agar kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Konsistensi. Karena banyak anak-anak, bahkan seumuran kakak pun juga masih banyak orang-orang yang tidak konsisten. Mungkin hari ini berdoa, mungkin hari ini saat teduh, tapi besok, tapi lusa, kita tidak pernah tahu. Tapi kita belajar di poin ketiga, harus konsisten. Ketaatan yang kita lakukan, dan jangan takut akan omongan orang terhadap ketaatan kita. Dan juga jangan takut akan kegagalan. Maksudnya kak, gini, jangan takut omongan orang terhadap ketaatan kita. Kita mau taat, kita mau tidak, kita gagal atau tidak, jangan pedulikan. Fokus terus konsisten untuk menjaga apa yang Tuhan sudah beri, yaitu ketaatan, untuk bisa saat teduh, berdoa, dan juga beribadah. Dan jangan takut gagal. Kakak tahu, setiap manusia, kakak, adik-adik, pasti punya kekurangan. Bisa gagal. Kemungkinan gagal ada nggak? Ada, karena kita cuma manusia biasa. Tapi, kalau kita tulus, kita mau berjuang, Tuhan lihat hati kita. Jadi, jangan dengar kata orang yang bisa menjatuhkan kita, atau jangan takut gagal. Aduh kak, kalau misalkan aku gagal, aku malu kak. Aduh, hampir 5 hari aku udah gak saat teduh. Kalau misalkan aku mau saat teduh lagi, Tuhan mau gak ya dengerin kata-kataku? Tuhan mau gak ya mau kasih petunjuknya buat aku di hari itu? Yang kakak percaya, Tuhan selalu pasti mau menunggu kamu, pasti mau mendengarkan kamu, dan pasti setia dengan kamu. Oke, poin yang keempat, bacaan ini adalah perintah Tuhan. Sekali lagi, bacaan ini adalah perintah Tuhan melalui nasihat orang tua yang sangat sesuai dengan waktu di saat tulisan ini dibuat, dan juga maupun di saat sekarang. Apa itu? Andalkan Tuhan dalam hal apapun, dan berusahalah yang terbaik dalam hal apapun. Kakak rasa di poin keempat ini kita mengerti ya, dari perikopnya tentang perintah Tuhan melalui nasihat orang tua kepada kita, anak-anak maupun pemuda-pemudi, dan juga andalkan Tuhan ini yang perlu kita camkan. Andalkan Tuhan dalam apapun ya, berarti setiap aktivitas kita, dan juga berusahalah yang terbaik dalam hal apapun. Oke, kakak singkat saja. Poin kelimanya adalah kita harus percaya sama Tuhan Yesus. That's it, hanya itu. Kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa? Percaya sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mati di kayu salib karena Dia sayang sama kamu. Dia sangat sayang sama kita. Dia nggak mau kita berdosa. Dan apapun yang bisa kita nikmati sekarang, apapun yang bisa kita nikmati sekarang, itu semua atas izin Dia. Itu hal yang sebenarnya terjadi. Kita perlu tahu itu. Segala sesuatu yang kita lakukan, nikmati,
terima itu semua seizin Dia. Itu bukti bahwa Tuhan sayang sama kita. Dan yang lebih besar lagi, karena Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa, dan Dia tidak mau kita berdosa lagi. Percayakan semua masalahmu sama Tuhan Yesus, karena Dia paling tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita rindukan. Itu poin yang kelima. Singkat sekali lagi kakak review, mulai dari awal. Poin 1, hikmat itu dibagi 2, kalian pasti sudah mengerti tadi. Hikmat dunia dan hikmat Tuhan. Yang kedua, memperoleh hikmat juga dapat dari tekun berdoa, tekun bersatu teduh, rajin beribadah. Yang ketiga, harus konsisten dengan apa yang dikerjakan. Yang keempat, perintah. Bacaan ini tentang perintah Tuhan melalui nasihat orang tua. Berarti kita harus menghormati orang tua. Yang kelima, kita harus percaya sama Tuhan Yesus dalam segala hal. Percayakan, karena Dia yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Ya, cukup untuk hari ini. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Sedikit kakak mau sharing tentang hikmat Tuhan. Kalian pasti tahu kalau kakak juga pelayan untuk dalam musik di gereja. Ketika dalam musik, ada saatnya kakak bermain sendiri, dan ada saatnya untuk kita bermain bareng-bareng dengan rekan-rekan yang lain. Hikmat yang kakak mengerti dan apa yang kakak alami, simple. Sesuatu hal yang kita tidak tahu, sesuatu hal yang kita bingung untuk mengambil keputusan. Simpel aja kalimatnya, mengambil keputusan. Satu kali kakak harus mengambil keputusan untuk bikin musik yang enak didengar. Apakah benar-benar harus perfect, sempurna, sehingga enak didengar, dan apa yang terbaik dari kita, apa yang terbaik dari kakak bisa kakak berikan untuk Tuhan. Tapi konsekuensinya, semua tim musik, kebetulan waktu itu bukan kakak yang bertugas, bukan hanya kakak yang bertugas, tapi rame-rame. Tapi konsekuensinya, kita sangat sulit untuk mempelajari apa yang kita mau buat. Ya mungkin jadinya tidak nyaman untuk pemusik yang lain. Cuma kita berusaha kasih yang terbaik, biar kedengarannya enak. Itu keputusan pertama. Keputusan kedua, siapkan atau buatkanlah sesuatu yang sederhana, dan biarkanlah semua tim musik kita melakukannya dengan enjoy dan tenang. Dan ketika itu, kita bisa memberikan yang terbaik dengan kapasitas masing-masing, dan kakak tidak mementingkan ego sendiri untuk memberikan yang terbaik menurut kakak. Pilihannya ada 2. Mau memberikan yang terbaik tapi tidak membawa damai sejahtera, atau memberikan yang terbaik untuk Tuhan bisa membawa damai sejahtera, bukan hanya untuk kakak, tapi untuk semua tim musik ataupun jemaat. Itu keputusan yang gak gampang adik-adik. Di situ hikmat Tuhan harus diminta. Dalam pergumulan apapun, hikmat Tuhan harus diminta. Tidak bisa kita tinggal nunggu. Kita memohon, berharap, lebih tepatnya berharap, Tuhan semoga aku bisa tahu mana yang benar. Aku gak berdoa, pokoknya udah ambil aja keputusannya tanpa berdoa. Itu salah. Meminta hikmat Tuhan itu keharusan agar kita bisa menjadi berkat dan membawa damai sejahtera. Sekian, itu yang kakak bisa sampaikan, itu yang kakak dapat, dan ini yang kakak bagikan. Berharap kita bukan hanya mengerti, paham, tapi juga kita bisa berlakukan apa yang kita pahami hari ini, dan Tuhan pasti akan berikan kekuatan untuk kita memperlakukan apa yang kita pahami di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita tutup pemberitaan firman hari ini dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mohon padamu Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan untuk kami bisa berlakukan apa yang kami pahami, apa yang kami mengerti. Dan biarkanlah nama-Mu saja yang dimuliakan, dan kami bisa menjadi berkat, kami bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi Tuhan bersama-Mu, dengan saat teduh, berdoa, dan beribadah bersama. Terima kasih Tuhan, dan ampuni salah dosa kami jikalau masih ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat melanjutkan ibadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih buat Kak Jerry yang sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini. Jadi adik-adik, perolehlah hikmat Tuhan dengan cara 3B. Bersaat teduh, berdoa, dan beribadah kepada Tuhan. Karena kita bisa memahami rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Marilah kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi 127, Mengikut Yesus Keputusanku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan dengerin nih warta PT yang akan disampaikan oleh Kak Brandon. Kira-kira apa ya kata saya wartanya ya? Apa ya Kak warta hari Kepo ini? kan? Ya udah, yuk kita simak baik-baik warta yang akan disampaikan oleh Kak Brandon. Nah adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu kalian warta PT untuk minggu ini. Yang pertama, kakak mau mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang melayani di minggu ini. Untuk pelayan firmannya ada Kak Jerry, untuk liturgosnya ada Kak Dina dan Kak Tasya, pemusiknya ada Kak Handri dan Kak Reza. Tuhan terus memberkati pelayanan kita. Yang kedua, kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak-kakak dan adik layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kita. Yang ketiga, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk memberikan kritik dan saran melalui link ini. Yang keempat, kakak juga mau mengingatkan adik-adik, kalian bisa loh kirim persembahan melalui QR Code ini. QR Code ini terhubung ke OVO, GoPay, Dana, BCA, dan lain-lainnya. Yang kelima, kakak juga terus mau mengingatkan adik-adik untuk mengikuti Selamat Pagi Teruna. Ini cara kita untuk terus bersaat teduh bersama-sama di pagi hari sebelum memulai hari kita. Dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 pagi di channel YouTube YPB Shalom Depok. Itu aja warta PT minggu ini. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan memberkati. Ibadah PT pada hari ini sudah mau berakhir nih. Tapi jangan sedih, masih ada Selamat Pagi Teruna di setiap pagi hari. Sebelum menutup ibadah, mari kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri dan memuji Tuhan kembali dari Kidung Muda Mudi nomor 133 yang berjudul Tuhan Yesus Sahabatku. Mari adik-adik, untuk menutup ibadah di pagi hari ini, mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami sudah selesai ibadah. Kiranya apa yang kami pahami, Tuhan mau berkati dan berikan kekuatan untuk kami bisa berlakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Saat ini kami mau berdoa Tuhan, khususnya untuk PT. Tuhan tolong berkati kakak Layan yang sudah bekerja keras untuk menjadi berkat dan melayani adik-adik, dan juga pengurus yang merencanakan segala sesuatunya. Tuhan berkati adik-adik Tuhan dalam kegiatannya, sekolahnya, semua yang mereka gumuli. Tuhan tolong berkati, dan biarkan apa yang menjadi firman yang kami dengar dan kami pahami bisa menjadi bekal untuk mereka. Dan juga Tuhan, untuk orang tua kami, Tuhan tolong berkati, berikan kesehatan dan juga hikmat agar orang tua kami sungguh bisa menjadi teladan yang lebih baik lagi, dan bisa menjadi orang tua yang takut akan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan bagi adik-adik, kakak Layan, dan juga orang tua. Tuhan, Engkau tahu kami dalam pandemi, kami percaya Tuhan akan menjaga dan memberikan kekuatan untuk kami bisa melewati ini semua. Terima kasih Tuhan, dan di akhirnya terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai, adik-adik dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, kakak mau infoin nih, jangan lupa untuk kalian selalu mengawali hari kalian dengan bersaat teduh dengan menggunakan Selamat Pagi Teruna yang terdapat di kanal YouTube GPB Shalom Depok setiap jam 5 pagi. Baik adik-adik, sampai bertemu lagi di hari Minggu jam 8 pagi dalam persekutuan Teruna ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.